bulan puasa, bapak saya bikin roti subuh-subuh, saya dipanggil, ayo bantu bapak. Oh gitu. Kadang juga saya bantu ini, saya bawa roti ke sekolah, saya jual untuk nambah-nambah uang jajan kan, katanya udahlah bawa aja, nggak usah kasih ke bapak buat uang jajan kamu. Wah ini gurih banget ini. Boleh coba dulu ya? Boleh, silakan. Kita coba dulu teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya ini. Kalau di malam-malam tuh dimakan kayak hangat gitu di dalam. Oh, terus, gitu. Ya. Terus toppingnya juga banyak. Oh gitu. Dari sisi harga gimana? Terjangkau banget Terjangkau buat harga pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Hairul Hidayat di acara Bincang-Bincang Rektor. Jika teman-teman lihat seperti biasanya Bincang-Bincang Rektor tuh dilakukan setelah asar biasanya, setelah pada saat senja. Namun kali ini Bincang-Bincang Rektor sengaja malam hari. Malam hari ini agak berbeda karena saya sedang mengunjungi salah satu mahasiswa kami yang memiliki usaha ya. Yaitu ini namanya Warung Aci. Jajanan khas Sunda. Pas banget dengan lidah saya yang orang Sunda. Yuk kita lihat ke sana. Halo Mas Jase, apa kabar? Nah ini mahasiswa kita. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Pak. Baik, jadi ini Warung Aci ya Mas ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol boleh di sini, Mas Jase. Aduh, kita ini di sini. Nah, teman-teman di episode ke-31 dari Bincang-Bincang Rektor ini, saya mendatangi salah satu mahasiswa kita yang kayaknya baru lulus ini ya, baru kemarin. Ya, yaitu Nadira Jase Setiawan. Apa kabar Mas Jase? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat ya? Tambah gimana? Nambah ganteng aja nih. Cia, udah kayak opa-opa Korea nih kayaknya. Siap. Casting ke Korea. Oh, sudah sih ke Korea. Mas Jase, Ya. ini kita ingin bincang-bincang sama Mas Jase itu terkait dengan mahasiswa yang sedang berwirausaha ini. Ya. Jadi satu inspirasi buat kita yang jadi mahasiswa ataupun anak-anak muda ya di luar sana gitu Mas Jase. Saya pengen tanya dulu tentang Mas Jase, lahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran tahun 2000 Pak. Ya 2000. Terus orang tua asal dari mana? Orang tua asal dari Majalengka, Jawa Barat. Oh orang Jawa Barat, Ya. berarti satu suku sama saya nih. Iya dong. Terus makanya kenapa membuat usaha ini ya, Warung Aci. Gimana ceritanya dulu di awal-awal? Oke, jadi ceritanya itu berawal dari ya kalau dari latar belakang saya sendiri tuh ya saya ingin menciptakan suatu usaha. Terus bertemulah bersama teman-teman nih. Ini teman-teman Sama teman-teman semua ya? Ya, ada Anak UTS juga? Anak UTS juga, Oh, UTS satu semua. fakultas juga. Ke fakultas ya. Jadi gimana ceritanya tadi tuh? Ya, jadi saya ketemu nih sama Fatih. Hmm. Jadi Fatih ini punya pasangan, Nah, teman dekat lah. Saya juga begitu. Ya. Jadi bincang-bincang akhirnya ketemulah dan jadilah Warung Aci. Warung Aci ini tahun berapa ya kita mulai Warung Aci itu? Tahun berapa ya? Tahun 2019 atau 2020 ya pokoknya gitu. waktu Sebelum pandemi ya? Disnatalisnya UTS yang di kantor Bupati waktu itu. Oh. Itu pertama kali Warung Aci muncul. 2019 atau 2020 Ya. awal ya? Oh gitu. Jadi tuh ceritanya kita itu patungan sama-sama 25.000. Oh gitu. Ya. Jadi Berarti saya 100.000 dan dong? teman. Total, Ya, 25. 100.000. Dan setelah itu kita dapat omset sekitar 500 kalau nggak salah. Oh dari modal 100.000 Ya, itu? setelah itu baru dah kita pikirin gimana kalau kita jualan online aja dulu. Oh, gitu. Karena waktu itu kan posisinya pandemi kan. Akhirnya kita buka online. Ternyata pas online ini minat-minat orang terhadap makanan Sunda ini ternyata banyak. Banyak juga ya? Akhirnya kita buka lah di depan. Ya, buka asal-asalan dulu lah. Dan alhamdulillahnya ternyata kesini masyarakat Sumbawa, bukan hanya masyarakat Sunda, tapi masyarakat Sumbawa ternyata suka dengan Juga dengan jajanan itu ya, khas Sunda ya. Akhirnya bisa sampai seperti Jadi ini. Warung Aci, jadi olahan tapioka semua ya, Ya. berarti. Warung Apa aja Aci. menu-menunya nih? Aci ini Warung Aci ini ada cireng, ada cimol, ada cibay, ada kerupuk seblak, ada seblak, ada bakso aci. Banyak ya? Ya. Nah ini menu-menunya yang ada di atas bisa sini ya. dilihat di sini nih menu-menunya. Waduh, terus ini kayaknya baru ya, direnovasi ya? Ya, sebelumnya? jadi ini baru kita buka lagi setelah lulus kemarin. Jadi Oh, kita gitu. break
selama skripsi. Oh, waktu skripsi Ya, break dulu gitu ya? ya fokus dulu. Oh gitu. Jadi ini usaha bersama teman-teman juga gitu ya untuk bareng-bareng gitu untuk mengembangkan usaha ini. Selain di sini sering ikut festival gitu-gitu? Sering, saya biasanya kalau UTS ada acara, saya sering ikut bazar, lumayan kan bazar ya? nambah omset juga. Waduh, luar biasa. Memang passionnya Jase itu ingin berwirausaha ya? Atau ingin jadi pegawai? Enggak ya? Sepertinya lebih ke wirausaha. Pengen wirausaha lah ya? Ya. Kenapa passionnya di situ? Mungkin karena didikan orang tua kali Oh ya. iya, orang tua itu ya? Ya. Berprofesi sebagai ini. Dan juga saya ngerasa kalau kita berwirausaha itu ya untuk pendapatannya kan bisa lebih dari pegawai lah. Gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan juga. Iya. Jadi ini teman-teman semua dari Jawa Barat juga semuanya. Ya, Semuanya. teman yang satu salah dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Pati dari Bekasi. Dari Bekasi. Ada lagi satu yang di Pandeglang namanya Maria. Oh, jadi dia tahu kalau udah lulus ya kalau nggak salah ya. Oh, gitu. Nah, kalau gitu Jase itu sebenarnya boleh cerita nggak ke kita kira-kira kendala gitu dalam hadapi usaha ini apa tuh Jase? Kendalanya mungkin yang pertama untuk scale up usaha mungkin modal Modal pertama. ya. Kalau kita pengen lebih wah kan ya susahnya di situ. Iya. Juga kita mau minjam uang di bank juga agak takut-takut sih, takut resikonya kan. Iya, tapi karena kita masih muda. dengan sekarang aja sudah lumayan banyak ya. Dijual di online juga nggak? Dijual kalau kita lewat ini sih, lewat Grab juga ada. Ada juga ya? Ya, Oh, gitu. untuk delivery. Ada pembelian dari situ? Ada, lumayan Iya. juga. Tapi ngomong-ngomong kalau di Sumbawa ini ada nggak sih warung yang serupa kayak gini? Hampir nggak ada ya? Oh, yang Ada. jual jajanan Sunda Kayak lengkap ini kayaknya nggak ada. Belum ada ya? Baru kita. Itulah kenapa mungkin karena penasaran atau gimana itu teman-teman yang kesini tuh artinya para pelanggan jasa itu Satunya mungkin penasaran, tapi karena enak mungkin. Oh, enak ya. Akhirnya mereka langganan. langganan ya. Dan saya juga bikin usaha ini sama teman-teman. Itu berangkat dari kita di Sumbawa nggak ada ngerasain makanan-makanan Sunda, kok nggak ada makanan-makanan ini. Akhirnya kita gitu. bikin lah. Ngomong-ngomong soal Sunda itu jadi Bapak itu ceritanya dulu bisa sampai ke Sumbawa bagaimana? Jadi bapak itu ngerantau dari di Pulau Jawa dulu, di Bali, akhirnya. Jasa lahir di sini Nah, saya lahir di sini tahun 90 tahun 2000. 2000. Kalau bapak ngerantaunya sekitar tahun 80 apa 90 gitu. Tapi udah almarhum ya beliau Ya, ya. Bapak tahun berapa? Almarhum tahun 2018. saat Bapak saya tahun SMA. 2018. Ya. Sedangkan kalau berarti pas pada saat lulus ya? Saat saya masih ujian. Oh, lagi ujian Ya. beliau ya. Terus ibu juga sudah almarhumah ya. Almarhum tahun 2018 juga bulan 10 pas saya sedang apa ya respak kalau nggak salah. Respak. Oh, pada saat orientasi pengenalan kampus di Ya. fakultas. Oke. Jadi teman-teman semua Jase ini seorang yatim piatu yang alhamdulillah ya bisa mandiri ya Jase ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang sebelumnya memang dididik oleh orang tua. Ya, saya dididik sih misalnya kalau saya pas sahur nih bulan puasa, bapak saya bikin roti subuh-subuh, saya dipanggil ayo bantu bapak. Oh, gitu. Kadang juga saya bantu ini, saya bawa roti ke sekolah, saya jual untuk nambah-nambah uang jajan kan katanya. Udahlah bawa aja, nggak usah kasih ke bapak buat uang jajan kamu. Nggak malu tuh sama cewek-cewek. Kalau saya sih pikirnya nggak malu, maksudnya untuk apa malu gitu kan? Karena juga saya pengen beli sesuatu yang lain. Oh, gitu. Jadi memang Jase itu sudah dididik oleh orang tua ya, Ya. untuk lebih mandiri, untuk ikut usahanya juga. Dulu punya usaha roti bakar ya kalau tidak Ya, salah. sekarang masih sih berjalan. Masih juga berjalan Masih. ya. Oh, jadi ini diferensiasi usaha yang Ya. yang berbeda dari usaha yang diturunkan oleh Benar. orang tua ya. Nah, istilahnya ingin membuktikan lah. Memberikan. Dan ternyata sepertinya berhasil ya. Alhamdulillah. Istilahnya Semoga- dari omset terus menerus naik gitu ya, dan pelanggan juga lumayan banyak. Apa sih kuncinya supaya jadi banyak gitu pelanggan bisa suka dengan produk kita gitu? Kalau dari saya sih mungkin yang pertama soal rasa, Oh ya. terus harga Kok- lebih terjangkau kan pasti bikin pelanggan tuh. Ah. Karena target market saya sih ya semua kalangan, nggak Semua harus kalangan kalangan. atas. Terus juga lewat sosial media, gimana cara kita membranding ini produk agar terlihat menarik bagi masyarakat. Oh, ngomong-ngomongin ininya, apa yang kira-kira enak? Kita boleh pesen ya, satu gitu. Boleh deh. Boleh ya? Cireng. Apa? Cireng? Boleh deh, cireng. Cireng ini. Teman-teman, karena saya ini lidahnya orang Sunda,
itu juga waktu kecil itu suka makanan yang seperti ini. Makanya saya ketika ada di Sumbawa ini jadi surprise banget gitu. Ya. Jadi boleh pesan satu cireng. Ini Fatih ya? Ini Sahla. Oh Sahla ya, maaf. Sahla ya. Ini dari Tasik, Pak. Sahla jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi Sama kayak juga. Jase. Oh gitu. Nah ini teman-teman cirengnya udah datang. Terus makasih Salah. Tambah dengan ininya ya. Ini bumbu rujak. Bumbu rujaknya bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh gitu. Jadi kayak ini sama ini ya. Apa namanya? Rasanya itu apa? Manis tapi pedas juga ya. Manis, pedas, asam. Asam gitu ya. Bumbu rujak. Nanti kita sambil nyobain ini teman-teman semua yang di sini ya. Oke. Nah, terus Jase rencana pengembangan usahanya bagaimana ke depannya rencananya? Rencananya ingin ini sih, apa namanya? Kita matangkan dulu yang di sini sistemnya. Nah, yang baru setelah itu kalau misalkan udah paten tuh sistemnya, terus juga pengolahan di sini, baru saya berani untuk kita apa namanya buka cabang di tempat yang lain. Tertarik untuk franchise gitu nggak? Ya, Bisa pasti juga sih ya. pengen juga Nah, itu. ya. Jadi bisa buka di mana-mana. Mungkin di kampus kita ya, kalau bisa, kalau ada marketnya mungkin. Siap. Karena kan teman-teman itu bukan hanya makanan ini ya. Kadang kita kalau lagi rapat butuh cemilan kan lebih enak kayak gitu ya. Sambil belajar gitu kan. Ya. Jadi memang spesialisnya di menu-menu tapioka semua ya di sini ya. Ya, pokoknya menu-menu yang ada di Sunda itu kita bawa semua. Ini cireng itu sebenarnya komposisinya apa saja sih? Komposisinya dari Tepung tapioka ya? tapioka, Terus bahan intinya, di ini ya, di apa namanya? Diulek gitu, di apa sih bahasa? di mixing gitu. Ya, Terus ditambah garam gitu ya. garam. Terus apa lagi? Rasa, terus bawang. Tuh, kayak gini teman-teman. Wah, ini gurih banget ini. Boleh coba dulu ya. Boleh silakan. Kita coba dulu teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya enak banget ini. Gimana, Pak? Mantap. Kalau dari angka 1 sampai 10, Kasih Mas Hobi. Saya kira di angka berapa, Pak? Angka 10 lah. Aduh, mantap. Iya nggak Ningsih? Nah. Jadi ini teman-teman yang di Bincang-Bincang Rektor juga dari tadi ini sudah nyobain dan enak banget. Pokoknya recommended banget kalau teman-teman semua yang ingin makan cemilan khas Sunda ya Jawa Barat. Ini adanya di Warung Aci. Di mana ini alamatnya? Di Jalan Cendrawasih nomor 85. Nomor 85. Tepatnya di depan rumah kemasan atau Aquaris. Nah, depan Aquaris atau rumah kemasan. Terus Ya. juga bisa di Grab ya kalau di sini ya. Bisa kalau di sekitar wilayah Sumbawa. Bisa ya. Bisa juga lewat ini sih apa namanya? Apa sih namanya? Aplikasi Yang lain juga ada ya di sini ya. Krisnaku, ada Jack Samawa. Oke, Jase ini kan Jase memulai usaha ini dari tahun 2019 lah ya. Artinya Jase pada saat itu masih kuliah gitu. Ya, Nah, biasanya kan kalau teman-teman yang berwirausaha itu kadang suka kuliahnya itu sering terganggu, tapi Jase ini lulus tepat waktu. alhamdulillah Pak bisa. Gimana cara ininya Jase? Waktu itu sih mungkin saya hoki kali ya, hoki. Alhamdulillahnya karena waktu itu lagi pandemi kuliah online. Ya. Jadi bisa tuh saya waktu itu tuh sama teman-teman ketika ngadon sambil Zoom kita ngadon. Wah seru juga tuh. Jadi di depan tuh ada laptop, terus ngadonan di sini gitu ya. Iya benar. Jadi kayak gitu. Jadi kita sambil ngadon sambil Zoom. Oh, gitu. Jadi ketika absen lepas adonan dulu baru absen. Oh gitu. Cerita seru juga itu kayak gitu. Jadi intinya bisa membagi waktu ya gitu ya. Itu sih saya membagi waktu antara kuliah. Nah, tapi sebenarnya Jase lebih memproteskan juga bagaimana. Jadi take concern terhadap kuliah itu ya. Betul-betul. Kemarin juga kan sempat pas lagi nyusun skripsi sama teman-teman kita memutuskan untuk libur sementara dulu lah. Iya dong. Baru kita Jangan kerja fokus terus ya. skripsi, ya. Liburan gitu ya. Iya. Saya lihat Instagramnya, wah liburan terus nih kemana-mana. Iya dong. Kalau jadi mahasiswa kan harus gitu ya. Ya, sebelum tua kan kita harus nikmati. Nah masa muda. itu penting itu. Jangan baca buku terus, kuliah terus. Jangan terlalu serius. Ya. Serius. Oke. Jadi Jase itu sama teman-teman. Jadi kuncinya apakah Jase ini dalam berusaha harus berpartner gitu Jase? Apa kelebihan keuntungan dengan berpartner itu? Kalau menurut saya keuntungan dalam berpartner mungkin ini sih
ide-idenya kita saling bertukar ide, terus apa namanya tidak sendirian lah untuk membangun, ada teman saling semangatin lah. Ya. Itu sih. Itu yang itunya ya. Saling Ya mungkin juga. mungkin dari sisi keuntungan bisa jadi terbagi kan, nggak proporsional. Artinya tidak sebanyak kalau kita sendiri gitu ya. Tetapi banyak keuntungannya dengan berpartner itu ya. Ya, alhamdulillah. Saling tutup gitu ya mungkin. Ya. Saling mendukung dan saling kalau misalkan satu yang tidak bisa mungkin temannya yang lain gitu ya. Ya, betul kayak gitu. Nah, jadi Jesse kalau dalam usaha itu nggak boleh malu-malu kali kita ya kalau mau mulai usaha. Emang itu kuncinya sih. Kuncinya ya. Jangan malu lah. Jangan malu memulai Apalagi usaha. kita malu. Ya. Kalau dulu kan Jesse menjajakan kue ke sekolah ya waktu sekolah ya dulu ya. Ya, itu dari SD, SMP, SMA. Dan itu membentuk mental kita ya. Iya, walaupun sering diceng-cengin sih sebenarnya saya juga kadang ngerasa mikir. Kayak cuman dibully gitu. Sering itu. Kayak dipanggil jase roti. Oh, gitu. Jesse roti. Kadang kan ngerasa malu, Pak. Cuman udahlah bodo amat gitu kan. Maksudnya mereka juga nggak ngurusin hidup saya. Oh, gitu ya. Selama saya melakukan hal yang positif, kenapa kita harus malu? Saya tahu Jesse juga adalah salah satu punya kelebihan juga yang lain di bidang multimedia ya, membuat film, konten kreatif gitu-gitu. Itu gimana ceritanya di sini? Itu sih waktu itu berawal ketika saya taman SMA. Jadi sebenarnya kan saya ada basic di IT. Nah setelah itu saya mikir saya masuk jurusan apa ya waktu itu. Terus lihat informatika, saya pikir aduh matematika saya kurang nih. Ya. Terus saya nyarilah di situ kan jurusan yang nggak ada matematikanya, ilmu komunikasi. Saya pelajari dulu di YouTube. Setelah itu saya nonton lah bahwa ilmu komunikasi itu mempelajari tentang videografi, public speaking, gimana jadi orang yang jago dan jadi apa peranan daripada Jesse kuliah dengan usaha Jesse ini signifikan atau bagaimana? Artinya ada peranan ketika Jesse mengambil mata kuliah di kampus? Nyambung sih. Nyambung sekali. Karena ya. di situ saya diajarkan juga untuk mempromosikan suatu produk gitu gimana ya. Lewat media itu kita bisa mempromosikan. Bagaimana melayani juga customer ya? Melayani pasti. Gimana kita cara berkomunikasi dengan pelanggan yang baik kan. Karena di komunikasi kan kita diajarkan gimana untuk berkomunikasi yang baik dari komunikator dan ke komunikan. Jadi makanya kalau mau kuliah nggak usah jauh-jauh kemana dah, di UTS kan? Terutama prodi apa? Ilmu komunikasi. Nah itu. Prodi the best. Prodi the best. Biasa kalau Vkom itu memang agak sombong sedikit tapi nggak apa-apa lah. Ketawanya salah satu. Oke, Jesse, apa yang Jesse rasakan dengan punya usaha? Untuk saya sih ngerasa enaknya itu ya bisa lebih mandiri lagi, jadi nggak terlalu berharap, nggak pusing kayak orang-orang kayak sekarang. Ada yang setelah kuliah ini bingung, mereka mau ngapain gitu ya, keluarga aku udah nanya aku harus kerja di mana. Nah tapi kalau saya mikir, saya nggak ngerasakan hal itu, jadi saya malah mikirnya setelah lulus ini saya mau kembangkan usaha seperti apa lagi gitu. Jesse, banyak cerita-cerita yang menginspirasi ya. Sebenarnya sejak menjadi mahasiswa itu dia sudah berlatih untuk menjadi seorang pengusaha, dan sekarang contoh misalnya Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung tuh dulu dia buka fotokopian, stensil gitu, fotokopian untuk mata kuliah pelajaran-pelajaran. Tapi sekarang beliau salah satu orang terkaya di dunia. Jadi sebenarnya jangan menganggap remeh dan menganggap kecil bahwa usaha pada saat mahasiswa itu tidak bisa menghasilkan. Selain membentuk mental, karakter tadi, Jesse juga bisa punya banyak peluang mengasah diri kita ya. Jesse merasa ada perubahan pada saat dulu dan sekarang, artinya pasti banyak, Pak. Dulu saya itu orangnya pemalu, Pak. Maksudnya pemalu dalam artian saya kurang dalam bersosial. Mau nyapa orang malu. Tapi alhamdulillah sekarang saya malah bisa ngikutin jejak bapak saya lah. Maksudnya bapak saya itu terkenal dengan sosialnya tinggi, banyak temannya. Someah kalau bahasa Sundanya. Iya, someah. Nah, ramah gitu ya, dengan orang. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti. Padahal saya itu apa-apa malu, disuruh. Saya aja waktu itu ngurus KTP aja harus ditemenin bapak saya, saking gitu, malunya. saking malu ya. Malu nanya ke siapa ya. Oh gitu. Ya. Jadi tipsnya apa dong? Kayak banyak kan teman-teman yang kayak Jesse seperti ini sebenarnya. Jadi agak pemalu. Gimana kalau Jesse tipsnya? Sih, waktu itu saya ngerasa kalau saya malu-malu terus,
saya nggak bakal dapat sesuatu yang saya pengen saya tuju. Iya. Terus juga kita harus berani coba ngelawan rasa malu. Coba ngetes aja gitu, pergi kemana sendirian, coba untuk ngetes ngobrol, mulai membuka obrolan. Saya yakin lama-lama rasa malu itu pasti akan mulai hilang lah, mulai berani untuk mengobrol dengan orang. Menarik sekali tipsnya tadi. Nah, Jesse, kalau boleh dibocorkan buat motivasi nih buat teman-teman. Dari Jesse dulu kan awal membuka, terus dengan sampai sekarang, bagaimana soal omset Jesse? Soal omset, aduh. Kalau soal omset sih di awal tuh kan saya udah cerita tadi, waktu kita patungan. Dapat 500.000 kan? 500. Itu karena pas bazar. Setelah itu kita online ya agak turun sedikit. Ya kan karena pandemi waktu itu ya. Tapi sekarang lumayan lah, bisa tembus 1.000 ke atas lah. Tapi gitu. Itu, ya. Jadi berapa kali lipat dari awal-awal mungkin? Nggak bisa. Lumayan lah, 3 kali lipat. 3 kali lipat lah ya, alhamdulillah. Oke. Nah, di belakang saya sekarang ada beberapa pelanggan yang sedang membeli di rumah Jesse. Boleh saya tanya-tanya ke sana ya? Silakan. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa namanya? Nama saya Angel. Angel sering kesini data? Jarang sih, kayak lagi BM aja sih kalau kesini. BM teh naon? Kayak lagi kepengen. Oh, lagi kepengen. Kalau Angel, apa yang pilihan menu yang disuka? Lebih suka seblak sih. Seblak ya? Ya. Apa? Karena kalau di malam-malam tuh dimakan kayak hangat gitu di dalam. Oh, terus, gitu. Ya, terus toppingnya juga banyak. Oh gitu. Dari sisi harga gimana? Terjangkau banget Terjangkau buat harga pelajar, cocok. Oh gitu. Angel kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nanti kalau udah kuliah ke UTS ya? Ya, boleh. Ayo. Makasih banyak ya Angel ya. Sama-sama. Oke. Nah, Jesse masuk ke sesi terakhir karena waktu kita terbatas. Jesse mungkin punya harapan ke depan ingin mengembangkan usaha ini seperti apa gitu? Seperti yang mungkin saya sudah katakan, mungkin harapan saya itu warung aci ini bisa bukan hanya di Sumbawa tapi bisa ada di mana-mana. Gitu ya, kayak Mungkin franchise gitu ya? Ya, mungkin di sekitar Sumbawa dulu, nanti kita berkembang ke pulau lain. Ya. Dan nanti ya mungkin teman-teman yang lain bisa handle per setiap daerah mungkin. Ya, itu harapan ke depan ya untuk mengembangkan usaha. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan usahanya berkembang. Karena dengan berusaha itu kita bisa memberikan banyak manfaat ya. Artikan teman-teman yang bisa bergabung, mungkin nanti ada pegawai gitu ya. Bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat yang lain. Dan itulah teman-teman semua harapan dari kita juga bahwa kampus ini juga ingin mendorong terus dilahirkannya entrepreneur muda. Karena seperti yang Jesse sampaikan tadi, dengan lahirnya banyak entrepreneur muda, mereka akan membuka banyak lapangan usaha yang tentu saja kita harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Amin. Demikian Bincang Rektor episode 31 kali ini bersama Nadira Jaya Setiawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.